karunia-Nya, inayahnya kita diperkenankan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Lebih bersyukur lagi kita bisa berjamaah. Kita tahu mungkin banyak orang yang sehat, waras, bahkan mungkin lari pun bisa lebih jauh dari musola ini, jalan bisa lebih jauh dari musola ini, tapi tidak diperkenankan oleh Allah. Bahkan mungkin diam di rumah, atau mungkin nonton TV barangkali, atau mungkin melakukan aktivitas yang lain bukan ibadah. Nah, kita yang diberikan Allah kemudahan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita pun berharap sangat kita akan mendapat syafaat di akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan kita hari ini tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an. Tahun 2015 di Unsiah, Universitas Aceh itu 87% mahasiswanya itu nggak bisa baca Quran. Bahkan saya juga pernah bertemu dengan seseorang yang masuk dulu yang namanya IAIN. Itu tadi salah satunya belum bisa baca Quran. Nah, penelitian tahun 2019 pun dari Dewan Masjid Indonesia itu mencapai 65% dari jumlah penduduk Indonesia ini yang Muslim, 87% sekitar itu juga tidak bisa baca Quran. Dua-dua begitu juga tahun 2022. DMI juga menyampaikan bahwa sekitar 65% juga tidak ada perubahan. Nah, yang terbaru 2003 ini bulan April insya Allah itu naik rupanya, bukan 60 mungkin atau turun jadi 50 mungkin, ini naik menjadi 2%, ditambah 2%, 67%. Nah, Covid kemarin mungkin jadi 65, berarti Masya Allah mungkin bisa pengaruh. Ini dengan adanya teknologi canggih sekarang ini, sampai anak-anak saja mungkin ngaji saja mungkin sekarang ini wangel. Dulu di sini ada TPA, sekarang masih ada apa TPI sekarang? Taman Pendidikan Ibu-ibu. TPA. Ya ini, kita sekarang ini itulah yang mengerikan kalau seandainya ke depan anak-anak ini tidak diajak untuk bahasanya peduli kepada Al-Quran, bisa dibayangkan generasi yang akan datang mungkin lebih jauh kepada Al-Quran. Yang lebih mengerikan lagi seandainya itu yang repotnya sekarang ini ada orang tua yang tidak bisa baca Quran, ibunya tidak bisa baca Quran, anaknya tidak bisa baca Quran, dan terus nanti kira-kira cucunya bisa baca Quran. Ya. Nah, apalagi dengan Masya Allah gangguan teknologi ini sangat besar sekali. Ya. Indonesia ini yang menggunakan HP dengan konten-konten yang berbau-bau seks itu sampai 85%. Ya, bayangkan. Jadi membaca HP itu tinggi sekali. Ya. Bahkan mungkin di antara kita itu bangun tidur pertama kali itu jangan-jangan yang dicari HP. Senajan punya istri, mungkin istrinya ditinggal dulu, megang HP sih, bahasanya begitu. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekarang itu merubahnya. Kalau Al-Quran itu tidak ada, artinya tidak ada keinginan kita untuk membacanya, lantas yang akan membaca Al-Quran itu siapa? Siapa? Kalau kita tidak umat Islam. Yang lebih parah lagi seandainya ada mengaku umat Islam sampai
tidak paham agama sama sekali. Bahkan kalau sudah cerita agama itu kayaknya risih, alergi. Apalagi sekarang ini siti-siti teroris, fundamentalis, ekstremis kalau zaman Belanda. Jadi kalau sudah mengajak orang itu jadi gimana rasanya? Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa yang seharusnya kita lakukan dengan Al-Qur'an ini? Karena Al-Qur'an ini pada hakikatnya buat kita sebagai manusia di bulan Ramadan itu sering disampaikan bahwa Al-Qur'an ini hudan linnas, petunjuk buat manusia. Bahkan ayat yang pertama kali, Masya Allah, sampai Rasulullah saja 3 kali mengulang kata Iqra. Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah karena beliau belum paham waktu itu tuh sampai menyampaikan ma'ana biqra. Aku rasa maca. Diulang lagi masih ma'ana biqra. Sampai 3 kali ma'ana biqra. Aku rasa maca. Ya, bahasa Jawanya makanya saya tidak bisa baca. Nah, setelah itu dipeluk oleh malaikat. Baru, saya maksud moco itu rupanya karena memang Al-Quran waktu itu tuh belum diturunkan berupa mushaf, baru berupa ayat. Rasulullah hanya mendengarkan. Jadi yang dibaca itu adalah keadaan umat di waktu itu, keadaan alam ini. Dan itulah membacanya dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ketika kita membaca, ya ujungnya itu kita yaitu Allah. Jadi kita membaca Quran, kita hanya mengharapkan ridho Allah, jangan mencari ridho yang lain. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perintah pertama sebetulnya bagi kita umat Islam itu, mari kita baca Quran. Kenapa? Al-Quran ya tadi, bagaimana kita akan paham perintah Allah, larangan Allah, apa yang seharusnya kita kerjakan, apa yang seharusnya kita tinggalkan, kalau kita tidak mau baca Quran. Nah, ini tidak berpanjang saya, yang pertama membaca, yang kemudian yang kedua, kita seharusnya memahami Al-Quran. Sudah sering saya bola-balik saya sampaikan, Fatihah saja itu sudah kita paham. Itu memahami Fatihah itu saja, insya Allah hidupnya itu akan lurus, akan beres sebetulnya. Tapi memang kadang-kadang ironis juga buat kita, menyedihkan buat kita, bahwa banyak orang yang rajin sholat tapi Fatihah saja tidak tahu artinya. Ini ironisnya. Mengaku umat Islam, Fatihah saja yang dibaca minimal sehari 17 kali, kalau cuma sholat 5 waktu itu tidak tahu artinya. Pokoknya maknanya. Nek wong wis ngerti maknanya tambah, Masya Allah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka sedikit saja. Nek ngerti maknanya itu, Masya Allah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini dibaca setidak-tidaknya setiap kita memulai membaca Quran. Bahkan kalau Al-Quran itu 114 surah, walaupun ada surah Baro'ah, tapi di dalam surah Baro'ah ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Arti sebenarnya tetap 114. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita di dalam setiap memulai pekerjaan, seperti saya ini misalnya tadi, itu memulai dengan basmalah. Nah, artinya apa? Kita sebagai umat Islam ini dengan basmalah ini diharapkan kita ini mencoba mengikuti sifat Allah walaupun tidak total sempurna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita selalu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak mengasihi dan menyayangi. Maka sering saya sampaikan,
Kalau kita praktekkan dalam kehidupan ini, kita mengasihi keluarga kita, lingkungan kita, ya seperti saya ini mempraktekkan, ya saya mencoba untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini dalam rangka ingin menyelamatkan, ingin bahasanya itu menyelamatkan supaya kita jangan sampai termasuk yang masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, mengajak seperti itu supaya jangan sampai kita celaka di dunia mungkin masih ada, seperti kemarin katanya kata Pak Sriono itu di simpang 4 kita itu jam 10 malam katanya kemarin ada tabrakan. Tidak betul Pak? Kemarin jam 10 malam katanya orang 4 malah korbannya itu. Jadi sama ketua jam 10 malam itu kan karena kosong mungkin ngebut semua. Yang satu dari sini, itu ini ngebut, sampai dia. Sampean ngulon ya? Iya, yang pas orang bololor depan. Sampean ngulon. Depannya selepe Pak Tomo itu. Masya Allah. Nah ini itu diantara Masya Allah. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, monggo. Itu, tapi tetap saja ada orang yang mau nolong masih ada. Tapi kalau di akhirat nanti masuk neraka yang nolong siapa? Orang tua juga mungkin belum tentu bisa menolong. Karena yang akhirat itu urusannya dewe. Yang satu nolong pula tak nolong. Tapi mungkin urusannya dewe. Bahkan neraka itu juga kadang-kadang bahasa umumnya itu Allah seperti di dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa saya yu'min wa man saya yukfur itu, bahwa di sana Allah sudah memberikan pilihan. Kalau yang mau beriman ya silakan beriman. Kalau mau kafir ya silakan kafir. Cuma kami sediakan nanti neraka kalau kafir. Bahasanya begitu. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini gambaran kepada salah satu saja. Baru surah basmalah saja ketika kita mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, semua kita saling menyayangi, saling mengasihi, Masya Allah. Nah, betapa bahasanya itu terjadinya persatuan dan kedamaian. Wong suami istri saja saling berkasih sayang itu, Masya Allah, itu akan menimbulkan anak-anak juga yang nanti saling kasih sayang. Dan dia juga nanti akan mempraktekkan keluar dengan kasih sayang. Coba bayangkan kalau seandainya suami istri tidak kasih sayang. Di rumah itu adanya kebun binatang yang keluar. Mungkin anaknya juga nanti keluar kebun binatang. Wah, Masya Allah. Nah ini mungkin yang perlu kita cermati bahasanya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita membaca, memang kita juga harus berusaha untuk memahami ini seperti salah satunya sampai seperti saya gambarkan ini. Basmalah saja kita praktekkan itu, Masya Allah. Kemudian setelah memahami kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kita dakwahkan. Kita tahunya basmalah, kita sampaikan kepada orang lain. Sudah bisa basmalah, sudah. Nah, bagaimana caranya? Bacanya kita sampaikan. Nah, bagaimana? Mulailah segala sesuatu dengan basmalah. Itu kita sudah mendakwahkan. Bahkan dakwah yang paling kecil ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa minimal dalam keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, bapaknya belum bisa baca Quran, ibunya bisa baca Quran. Bila perlu bapaknya tadi itu belajar sama ibunya. Syukur kalau mau mengikuti kegiatan baca Quran. Misalnya ada di RT 8 ini, kalau bapak-bapak mau belajar Quran di masjid atau model rumah ke rumah, cara baca Quran. Syukur kalau ada yang punya target yang sudah bisa baca Quran di masjid ini, mungkin kumpul bersama menghatamkan satu juz sekali duduk. Kalau lancar itu sekitar 50 atau mungkin 40 menit. Lebih lancar lagi 30. Itu yang membacanya itu. Nah, Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa saya angkat tema Quran ini? Karena yang pertama Al-Quran itu adalah hudan linnas.
Yang kedua, bahwa Al-Quran ini bahasanya Abdul ibadati min ummati qiraatil Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Quran. Dan keutamaan membaca Quran ini satu huruf 10 kebaikan. Maka Masya Allah nanti di akhirat nanti iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an lis-sabirin. Di akhirat nanti Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi siapa yang mau membacanya. Salah satu syafaat itu adalah melalui Al-Quran setelah kita rajin bersolawat, yaitu nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Nah, ketika kita banyak yang menolong kita, insya Allah kebaikan akan diterima nanti di akhirat. Bahkan seandainya kita pun punya teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, itu juga nanti akan menjadi memberikan syafaat, bantuan. Nah, coba bayangkan. Jadi kita punya teman-teman yang soleh memberikan bantuan juga. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.